Well, hello toxic people, Mr. Toxic di sini, buyaka. Hahaha. Boy, lo pada anak IG yang habis ambiar atau nggak dipilih lagi di IG dan berkeinginan bermigrasi ke Twitter, gini deh, sebelum lo beralih dan berdomisili ke sana, lo wajib tahu nih istilah ataupun kosakata dasar yang sering digunain oleh anak Twitter. Iya, biar lo nggak kaku ataupun ragu nanti kalau mau nimbrung. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke yang pertama. Check it out. Wait, tunggu. Lo tau gak artinya check it out itu apa? Nah, jangan sampai kan gak ada yang tahu. Nah, gue mau kasih tau nih. Check it out itu merupakan plesetan dari bahasa Inggris, yaitu dari kalimat check it out atau mari kita lihat. Oke itu, oke. Ini gue kasih tau untuk orang yang belum ngerti aja ya, jangan tersinggung, jangan baper. Kemudian ada kata nder. Nah, nder ini merupakan kependekan dari sender ataupun pengirim. Jadi, biasanya sapaan ini saat lo ngebalas atau nge-reply sebuah tweet. Tapi ingat, ini gak semua ya. Jangan sampai biar tweet teman akrab lo tetap pakai nder. Itu kan sudah gak asik. Jadi, biasanya nder ini untuk membalas tweet di akun-akun fanbase gitu. Atau sama orang yang baru lo kenal di Twitter. Atau orang yang belum lo kenal gitu. Kemudian ada kata manifest. Ya, jadi manifest ini kependekan dari kata mention confess. Bisa diartikan merupakan sebuah pesan atau sekedar kata-kata yang ingin disampaikan kepada seseorang tanpa memberitahukan identitas si pengirim. Nah, di Twitter tuh biasanya ada yang bikin akun khusus base manifest gitu. Nah, biasanya manifest dipakai untuk mengungkapkan perasaan yang terpendam ataupun kebencian begitu, atau cuma sekedar buat nanya-nanya tentang sesuatu gitu. Jadi, biasanya nih si sender akan menggunakan jasa fanbase sebagai pengirim tweet tadi. Jadi, dia akan mengirimkan direct message ke akun fanbase dan akun fanbase tersebutlah yang akan mengubahnya menjadi sebuah tweet. Boleh dibilang ini merupakan kayak semacam jasa titipan gitu, just tip. Kemudian ada tweet atau utas. Jadi, ini merupakan sebuah tweet yang berantai yang identik dengan cuitan para pengguna Twitter yang memiliki pesan bersambung yang tidak cukup dijadikan satu tweet saja. Ada yang biasa bikin tweet horor, tweet resep makanan, tweet meme, tweet pengalaman sebagai apa, sampai tweet yang juga membahas yang isu-isu yang lagi serius. Nah, bagusnya di tweet ini karena ada sebuah fitur yang membuat tweet kita nggak bisa dipotong. Jadi biar lo mau makan dulu atau kebelet apa atau mau ngapain dulu, jadi bisa dilakukan, bisa Anda selingi. Karena di tweet ini percakapan Anda bisa terus Anda sambung tanpa terpotong oleh siapapun. Nah, kemudian ada kata flop. Yaps, seperti artinya dalam bahasa Indonesia, flop ini merupakan bahasa Inggris yang artinya kegagalan. Biasanya akun giveaway akan melakukan sebuah giveaway dan di situ dia akan bilang kalau seandainya flop, maka giveaway-nya batal. Nah, maksudnya di sini bahwa jika orang yang mengikuti giveaway tersebut sepi, maka giveaway-nya diartikan batal karena sepi begitu. Kemudian ada IRL. Nah, IRL ini merupakan singkatan dari in real life. Jadi maksudnya para pengguna Twitter yang menggunakan kalimat ini untuk menunjukkan kehidupan sebenarnya. Jadi biasanya dia post foto yang merupakan kehidupan aslinya atau foto tanpa filter gitu deh. Jadi istilahnya untuk mengungkapkan apa yang sesuai dengan kehidupan dia. Kemudian ada convo killer. Nah, convo killer juga merupakan kependekan dari bahasa Inggris yang artinya conversation and killer. Biasanya nih kata ini ditunjukkan kepada seseorang pengguna Twitter yang membalas chat ataupun percakapan itu sangat singkat dan padat. Nah, gua saranin nih buat lo yang mau terjun ke Twitter, jangan deh jadi orang yang convo killer. Warga Twitter pada nggak suka tuh. Kemudian ada SJW atau Social Justice Warrior. Mereka ini adalah para pengguna Twitter yang juga pejuang keadilan sosial. Biasanya mereka ini akan menggunakan Twitter untuk mencuit ataupun membahas sesuatu hal-hal yang tidak adil yang dilihat. Kemudian ada Skopatumana. Nah, ini nih. Ini tuh awalnya trending atau sering digunakan di tahun 2019. Banyak warga Twitter yang menggunakan istilah ini saat itu, bahkan bukan cuma di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia para pengguna Twitter. Usut nih, istilah ini ternyata berasal dari bahasa Zambia yang berarti meminta seseorang untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu. Biasanya para pengguna Twitter akan nge-tweet Skopatumana kemudian ditemani sebuah foto. Maksudnya di situ dia meminta untuk orang-orang yang melihat tweet tersebut untuk menyampaikan pendapat mereka tentang foto tersebut. Kemudian ada mutual dan mutualan. Nah, mutualan itu maksudnya follow-followan. Jadi kalau lo nanti lihat tweet yang minta mutualan, berarti dia minta saling follow back. Jadi lo follow dia, begitupun sebaliknya. Nah, terus kalau lo sudah follow dia, berarti lo adalah sekarang mutualnya dia.
begitupun sebaliknya. Nah gitu. Selanjutnya ada JBJB. Nah, JBJB ini merupakan singkatan dari join bareng. Ini merupakan sebutan ketika sebuah akun ikut ataupun nimbrung pada sebuah obrolan yang dilakukan oleh warga Twitter. Biasanya nih, saat orang ngajakin mutualan, orang itu akan nyaratin kalau calon mutualannya itu harus sering JBJB. Jadi maksudnya agar si mutualan itu bisa sering nimbrung ke tweet dia ataupun tweet orang lain. Jadi syaratnya harus sering lah JBJB gitu. Jadi kalau lo lihat warga Twitter terus tweet dia banyak ngebalas, itu bukan teman-teman akrabnya di dunia nyata. Itu kebanyakan adalah mereka mutualan-mutualan dia yang baru dia kenal di Twitter. Kemudian ada JFB. Ya, JFB merupakan singkatan dari janji fallback. Nah, biasanya nih, tadi waktu ada yang ngajak mutualan, si pembuat tweet itu, supaya calon mutualannya tambah yakin, dia akan namain JFB. Intinya deh, supaya nggak ada lagi keraguan. Walaupun kalau gue lihat sebenarnya sebagian besar pasti akan di fallback. Itulah bukti kecil kalau di Twitter itu warga-warganya nggak ada yang janjian gitu. Nah, setelah itu ada tubir. Nah, tubir ini cuma kebalikan dari kata ribut. Nah, ini juga sempat dulu ditweet oleh Panji. Dia bingung apa itu arti dari tubir. Nah, biasanya tubir ini untuk mengungkapkan kalau ada kegaduhan yang ditemui di timeline. Jadi lo ketika ngelihat ada kegaduhan di timeline, lo bisa buat tweet baru atau nge-reply bahwa oh ini tubir ini. Atau lo cari siapa yang tubirnya begitu. Nah, kurang lebih gitulah. Kemudian ada salte. Ya, salte ini merupakan bahasa Inggris yang artinya kan garam. Jadi warga Twitter Indonesia itu plesetin jadi geram. Biasanya nih, ini itu diungkapin kalau lagi lihat sesuatu yang bikin geram atau bikin emosi gitu. Atau juga biasa juga digunakan untuk mengingatkan saat ia membuat tweet agar tidak ada orang yang mudah tersinggung gitu atau baperan gitu. Kurang lebih mirip fotonya kita deh. People anti baper club. Hahaha. Nah, gitu aja dulu deh. Kalau ada slang atau kosakata lain yang kalian tahu, boleh kalian tambah di komentar, oke? Like dan share video ini kalau kalian suka, dislike dan bacoti kalau nggak suka. Tapi ingat, jangan ngegas, jangan baper. Mr. Toxic pamit, see you next, buyaka. Hahaha.